Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku, kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku, kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Saya Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ferry selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang kegiatan dari kami berempat selaku calon guru penggerak di SMK Desa Tujadi. Jadi ini kegiatan modul terakhir kami yaitu modul ketiga, yaitu pembahasan tentang pemberdayaan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kita cuma sharing, berdiskusi. Nah ini juga sudah mewakili oleh perwakilan orang tua, makasih usul. Kemudian Pak Fadl mewakili komite, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru selaku teman sejawat. Karena nanti kami di sini akan menyampaikan 7 aset yang ada di sekolah yang emang harus kita manfaatkan bersama-sama seperti itu. Bukan berarti aset ini kita miliki tetapi kita tidak gunakan. Apalagi kita di SMK ini asetnya hampir dikategorikan lengkap, sehingga sangat sayang apabila aset yang kita gunakan itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi harapan nanti kami coba memaparkan sedikit tentang materi hari ini. Nah nanti kita coba berdiskusi, ya minimal ada yang tanya jawab seperti itu. Kemudian waktunya juga tidak lama Bapak Ibu, kami mungkin hanya beberapa menit lah kami ambil seperti itu supaya juga materinya akan bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang ekosistem. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Sebelumnya mungkin kita harus mengingat-ingat kembali apa itu ekosistem ya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup yang ada di lingkungan kita. Ini dicirikan oleh adanya hubungan yang selaras, harmonis antara biotik dan abiotik. Kemudian, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin kegiatan ini adalah untuk sebagai prasyarat kami memenuhi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kami bagi-bagikan, gitu kan? Tapi mungkin nanti kalau Bu Ayu sendiri ini semuanya. Tadi Bu Julia sudah memaparkan tentang komunitas. Kami tidak lama, paling setiap orang cuma 5 menit. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk bagian saya yaitu tentang membahas pendekatan berbasis kekurangan. Ada 3 pendekatan. Terus ada juga pendekatan berbasis aset dan ada juga pendekatan berbasis ABCD. Apa itu ABCD? Yaitu Asset Based Community Development atau sebuah komunitas. Seringkali memang ya misalkan dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sebuah organisasi atau komunitas,
yang tadi Bu Julia paparkan bahwa kita saling berkaitan. Nah, karena kita merupakan sebuah komunitas. Ada komunitas yang berbentuk abiotik. Abiotik itu berarti tidak hidup, ya. Tapi kita memerlukan sarana prasarana dan memerlukan benda-benda tersebut untuk kita melakukan pembelajaran. Ada juga terkait dengan biotik, yaitu ada guru. Kita sebagai biotik. Kalau saya ngomong sendiri di sini tidak ada bapak ibu, berarti disangka dengan gila. Nah, berarti ternyata kita merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam sebuah komunitas sekolah, gitu. Kepala sekolah, termasuk mungkin bapak di depan, kami bilangnya Om Sum, ya. Terima kasih sudah hadir untuk mewakili tokoh masyarakat. Terus siswa juga bagian juga dari komunitas. Nah, dalam perjalanan kita berdirinya sebuah organisasi atau sebuah komunitas pasti ada positif dan negatifnya, gitu. Di sini mungkin kalau kita berpikir berbasis kekurangan, kita memang masih kurang. Misalkan sarana lab untuk prakteknya bahannya belum ada, gitu kan? Apalagi misalkan bahan-bahan kimia, memang alatnya kita masih kurang. Untuk di lab kami, maksud juga misalkan APHP, itu juga peralatannya masih kurang. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan praktek tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap, gitu. Ya, kita bisa berpikir berbasis kekuatan apa yang ada. Misalkan kita ada komunitasnya, ya ketua jurusan, komunitas dalam sebuah jurusan, ataupun misalkan murid juga sebuah komunitas. Nah, kita berpikir bagaimana supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut jangan berfokus kepada kekurangannya. Kalau kita berfokus kepada kekurangannya, maka tidak akan ada kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, ataupun kita misalkan belajar gitu-gitu aja. Karena aset kita ini ada abiotik juga. Di sini mungkin di lingkungan kita sudah ada saung-saung, atau sudah ada lingkungan sekolah, ataupun ada laut, adapun tokoh masyarakat bisa kita gunakan untuk berpikir berbasis kelebihan atau berpikir berbasis aset, bahwa dalam praktek bisa kita menggunakan lingkungan sekolah. Misalkan ada buah-buahan di sekitar sekolah mau diproduksi, bisa kita gunakan. Ada tokoh masyarakat misalkan untuk kami pengolahan ataupun dengan perhotelan kan kita memerlukan magang atau prakerja. Kalau di Biro tidak ada, kita tidak bisa melakukan. Tapi alhamdulillah di Biro sudah ada. Berarti kita sudah berkolaborasi. Nah, lingkungan kita juga mendukung untuk adanya kegiatan yang mendukung untuk berpikir berbasis aset tersebut, gitu. Atau NKPI, ada laut, ada kolam renang. Ada juga yang misalnya kita praktek, kalau kita tidak berenang, nggak mungkin renang di ini, ya, gitu. Berarti kita bisa menggunakan laut, itu juga sebagai aset. Terus misalkan Teluk Semawe, ya. Untuk TKPI, misalkan mesin kapal juga bisa menggunakan, misalkan kita kerjasama dengan kapal-kapal yang ada di PPI, ya, di PPI Pedada, itu juga aset bisa kita gunakan. Jadi untuk pembelajaran ini tidak mesti harus berpikir kekurangan, tidak ada sarana, gitu. Jadi ya udah tidak praktek, tidak seperti itu. Kita coba untuk berpikir berbasis aset, bahwa kita ini punya aset-aset yang memang bisa kita kembangkan. Sebenarnya dalam kegiatan ini sudah kita lakukan, tetapi untuk lebih ininya, bahwa kita sekarang paradigmanya harus dipikir. Kalau berpikir berbasis kekurangan, bahwa kita memikirkan atau memukuskannya adalah kekurangan-kekurangan yang ada saja, sehingga kita tidak terjadi pembelajaran yang memang bermakna. Tetapi kalau kita berpikir positif, bahwa segala sesuatu di lingkungan yang ada di kita ini merupakan aset, maka kita akan berpikir bahwa sesuatu itu akan bermakna dan menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Itu berarti antara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset, antara itu. Ada satu lagi, bahwa pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, itu komunitas. Nah, apa yang misalkan kemampuan dari guru-guru kita sebagai faktor abiotik juga bisa kita manfaatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, misalkan di sekolah tidak bisa membuat produk-produk yang memang dihasilkan di sekolah. Kita bisa kerjasama dengan masyarakat yang ada. Contohnya apa? Misalkan membuat bangunan atau membuat apa. Ketika ada tokoh masyarakat kita bisa minta bantuan.
gitu. Jadi apa yang ada di sekeliling sekolah itu adalah merupakan aset yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermakna. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yuyun yang sudah memaparkan tentang penerapan prinsip ABCD. Jadi penerapan prinsip ABCD ini adalah penerapan dengan dua metode. Yang pertama adalah berdasarkan kekurangan. Jadi kita jangan berpikir kepada kekurangan, karena kalau kita berpikir kepada kekurangan nanti pikirannya kurang semua, nggak akan pernah mau maju seperti itu. Tapi dengan prinsip yang kedua, ya berdasarkan aset, maka dengan kekurangan yang ada, maka kita akan mencoba untuk bisa mengembangkannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apalagi kita diajarkan, ini sudah disampaikan oleh Bu Yuyun, bahwa kita di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita ini sangat mendukung semuanya seperti itu. Ya, jadi tadi mungkin ada catatan saya dari kegiatan yang dibilang oleh Bu Yuyun, maka kita harus berpikir positif, ya, jangan berdasarkan pada kekurangan, tapi cobalah kita berpikir positif bagaimana kekurangan kita ini bisa membuat lebih, kemudian bisa kita kembangkan seperti itu. Mungkin itu ya, terima kasih kepada Bu Yuyun. Nah kemudian selanjutnya kepada Bu Tuti untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Memetakan aset dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Kita bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tadinya saya mengundang ada komite. Kita nanti harapannya bisa mendapatkan saran atau gagasan dari komite, termasuk tokoh masyarakat, juga kehadiran orang tua, perwakilan orang tua siswa. Kemudian kita bisa bekerja sama tim, kerjasama dalam kegiatan pembelajaran kegiatan program-program yang ada di sekolah atau kegiatan ekskul bukan dalam bentuk program. Yang ketiga, keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program di sekolah ya. Jadi kenapa harus kita lakukan pemetaan? Dasar dari pemetaan ini nanti kita bisa lakukan lanjutkan untuk melakukan program. Saya punya program ini. Kita bisa pakai aset apa ya untuk mendukung kegiatan ini. Jadi pemikiran itu kita itu tidak lagi saya nggak bisa ini, kita nggak punya ini, jadi kita nggak bisa lanjutkan membuat program ya. Jadi jangan sampai berpikir pada sisi kekurangan kita seperti yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi. Nah, bagaimana karakteristik komunitas yang sehat dan resilient? Ini yang perlu kita tanamkan pada ruang forum kali ini. Supaya apa? Supaya saat kita memetakan aset itu menjadi satu kun, ya, satu kun. Yang pertama, kita menghargai keragaman. Yang kedua, kita bisa menghadirkan komitmen. Artinya kalau udah ada rasa kepemilikan terhadap sekolah, berarti kita komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang ada terlibat di sekolah ini. Kemudian kita perlu lakukan kolaborasi. Saya singkat saja ya. Next slide. Kemudian kita juga perlu membangun aset. Itu maknanya adalah mengenal diri sendiri dengan membangun aset yang ada, yaitu perilaku yang menentukan, memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di seluruh komunitas kita.